Gojek Tokopedia alias Goto, perusahaan teknologi dengan ambisi yang besar telah mengguncang pasar saham. Tiba-tiba saham Goto nyungsep ke level Rp50 per lembar. Harga terendah dalam sejarah Goto. Goto yang selama ini dianggap sebagai salah satu unicorn paling menjanjikan di Asia Tenggara, kini harus menghadapi realitas yang pahit. Harga saham Gojek Tokopedia alias Goto sejak Rabu 19 Juni terus parkir di level Rp50 per saham. Padahal kinerja keuangan emiten teknologi ini mulai membaik. Terlebih lagi setelah Goto mendivestasi PT Tokopedia kepada ByteDance untuk bergabung ke TikTok Shop. Octavianus Audi, Head of Customer Literation and Education, Piwum Sekuritas mengatakan, penurunan harga saham Goto menjadi kerugian terbesar bagi investor yang telah membeli di pasar reguler. Jika investor yang mengoleksi saham Goto pada saat initial public offering atau IPO di harga 338 per lembar saham dan tidak melakukan averaging down sebesar 84% dibandingkan pendirinya, mereka mengalami kerugian sampai 84% dibandingkan pendirinya. Kepercayaan investor kepada emiten mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan karena penurunan harga saham Goto belakangan ini merupakan respon investor atas perginya pendiri Goto, artinya mereka sudah merasa tidak prospek lagi. Saham Goto yang pernah menjadi kebanggaan dan harapan banyak investor di Indonesia terjun bebas ke level Rp50 per lembar saham. Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi investor dan publik. Sangat memprihatinkan, apalagi jika kita ingat betapa besar harapan yang disematkan pada saat merger antara Gojek dan Tokopedia ini. Bahkan saham Goto sudah melorot 41,86% sepanjang tahun 2024 saja. Tapi yang membuat situasi ini semakin kontroversial adalah fakta bahwa penurunan saham ini terjadi setelah Tokopedia memutuskan diakuisisi oleh grup TikTok. Menurut tim analis Bareksa, salah satu alasan utama nyungsepnya saham Goto adalah karena kekhawatiran terhadap kinerja Gojek. Apakah Gojek kedepannya mampu berkompetisi dengan pemain lain seperti InDrive, Shopee Food, dan Lalamove, dan lain-lain. Meski ada prospek pemasukan dari sharing fee, Tokopedia, dan juga TikTok. Tapi tunggu dulu, ini belum semuanya. Penurunan saham Goto juga dipicu oleh keluarnya para pendiri Goto, termasuk William Tanuwijaya dan juga Presiden Tokopedia, Melissa Siska Juminto, yang direspon negatif oleh pasar. Lihat saja kapitalisasi pasar Goto yang terkikis hingga 85% dari saat IPO. Dari 400,3 triliun menjadi hanya 60,07 triliun. Ini adalah penurunan yang sangat dramatis. Bagaimanapun ini adalah masa yang sangat kritis bagi Goto. PT Gojek Tokopedia alias Goto dalam rapat umum pemegang saham tahunan RUPST dan rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB pada Selasa 11 Juni 2024 resmi menyetujui sejumlah agenda seperti persetujuan pembelian kembali saham perseroan atau share buyback hingga perubahan komisaris direksi Goto yang baru. Atas persetujuan RUPS, Goto akan melakukan buyback saham di pasar dari investor publik senilai 3,2 triliun rupiah atau setara dengan 200 juta US dollar. Pertanyaannya, saham Goto nyungsep ke level 50 per lembar. Bagaimana kepercayaan investor? Apakah keputusan manajemen selama ini sudah tepat? Bagaimana pengaruh perpindahan kepemilikan Tokopedia ke TikTok dalam mengubah dinamika ekosistem e-commerce Tokopedia? Apakah rencana pembelian kembali saham Goto atau buyback di pasar bisa meningkatkan kepercayaan investor kepada Goto? Kita kupas dalam Kupi Panas FS. Kita ngopi dulu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton sampai habis untuk asupan gizi pengetahuan Anda. Kita ngopi dulu. Saham Goto terjun bebas ke level Rp50 per lembar. Lantas bagaimana kepercayaan investor? Apakah keputusan manajemen saat ini sudah tepat? Sejak mencapai puncaknya pada saat IPO dengan harga Rp338 per lembar saham,
Goto kini terjun bebas sampai Rp50 per lembar. Penurunan drastis ini tentunya memicu kekhawatiran besar bagi kalangan investor, khususnya investor Goto. Pertama-tama coba kita lihat keputusan manajemen Goto. Salah satu kontroversi mereka adalah penjualan sebagian saham oleh para pendiri. Ini memberikan sinyal negatif kepada pasar. Hal ini menunjukkan kurangnya kepercayaan dari para pendiri perusahaan itu sendiri. Bagaimana mungkin investor bisa percaya jika orang yang mendirikan Goto sendiri malah mundur? Memang perlu diakui Goto telah berhasil menurunkan rugi bersih dari kuartal 1 2024 menjadi 862 miliar dari 3,86 triliun di kuartal 1 2023. Walaupun ini langkah positif, namun perjalanan masih panjang. Dengan tekanan jual yang besar dan sentimen negatif pasar, Goto harus bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan investor. Selepas dilepasnya Tokopedia ke TikTok, apakah pendapatan utama dari Gojek bisa mengamankan kinerja Goto ke depan? Ini tentu menyisakan pertanyaan dan kekhawatiran pasar yang belum terjawab hingga sekarang. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah pengaruh dilepasnya Tokopedia ke TikTok dalam mengubah dinamika ekosistem e-commerce Tokopedia? Ya, bagi Tokopedia sendiri yang sudah keluar dari Goto. Bagi industri e-commerce, perpindahan Tokopedia ke TikTok membawa perubahan signifikan dalam ekosistem e-commerce di Indonesia. Dan hal ini mempengaruhi persaingan Tokopedia dengan platform e-commerce lain seperti Shopee, Bukalapak, Bibli, Lazada, dan lain sebagainya. TikTok akan menjadi platform pemasaran Tokopedia. Tokopedia akan memanfaatkannya menjadi platform pemasarannya. TikTok Indonesia yang memiliki pengguna sampai 127 juta di tahun 2024 akan memanfaatkan Tokopedia dengan algoritma khusus untuk memaksimalkan penjualan Tokopedia di TikTok. Tokopedia memanfaatkan konten pemasarannya sampai FYP di TikTok. Dan ini tentu saja akan meningkatkan popularitas Tokopedia di TikTok dan meningkatkan visibilitas produk yang akan terjual lebih cepat di TikTok. Kemudian Tokopedia juga bisa kolaborasi dengan influencer-influencer TikTok. Misalnya buat video-video komedi, namun bisa sedikit diselipkan penjualan produk-produk Tokopedia yang relate dan dibutuhkan oleh penonton TikTok. Kemudian terjadi sinergi e-commerce dan sosial media yang menjadi social commerce. Integrasi antara Tokopedia sebagai e-commerce dan TikTok sebagai media sosial bisa menciptakan ekosistem yang lebih kohesif, di mana penggunanya tidak hanya dapat berbelanja di e-commerce Tokopedia, namun juga dapat sekaligus berbelanja dan sekaligus berinteraksi dengan komunitas media sosial TikTok. Pelanggan dapat secara langsung melakukan pembelian produk-produk Tokopedia melalui platform TikTok dengan respon yang lebih cepat dan memberikan kemudahan bagi pengguna. Perpindahan kepemilikan Tokopedia ke TikTok bisa membantu Tokopedia menjadi pasar yang lebih mudah, lebih tech savvy, dan juga mungkin berbeda dengan demografi pengguna Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Penetrasi yang lebih luas bagi pengguna Tokopedia dengan akses audiens global TikTok memungkinkan Tokopedia untuk menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan pasar di negara lain selain Indonesia. Berikutnya, apakah rencana pembelian kembali saham Goto di pasar bisa meningkatkan kepercayaan investor Goto? Saham Goto telah mengalami penurunan drastis. Untuk merespon situasi ini, manajemen mengumumkan rencana buyback saham senilai 3,2 triliun. Rencana buyback saham seringkali dilihat sebagai upaya untuk mendongkrak harga saham dengan mengurangi jumlah saham yang beredar di pasar. Teorinya ini akan meningkatkan nilai harga saham per lembar dan memberikan sinyal kepercayaan kepada investor. Goto masih harus bersaing ketat di pasar ride-hailing dan e-commerce di Indonesia dengan margin keuntungan yang tipis dan persaingan yang semakin ketat. Kinerja bis Goto dalam jangka panjang masih menjadi pertanyaan bagi investor dengan hengkangnya Tokopedia ke TikTok dan tidak masuk dalam laporan keuangan konsolidasi Goto. Pendapat para analis pun berbagi-bagi. Beberapa melihat bahwa buyback sebagai langkah yang baik untuk mendukung harga saham di jangka pendek ini. Tapi banyak juga yang skeptis. Apakah ini berdampak dalam jangka panjang?
Mereka menilai bahwa tanpa perbaikan mendasar dalam bisnis Gotoh dan tanpa strategi yang kuat, maka tren penurunan harga saham Gotoh akan sulit untuk berbalik arah untuk profit yang tinggi. Langkah ini harus dibarengi dengan strategi bisnis yang solid dan juga inovasi berkelanjutan agar benar-benar mengubah tren negatif Gotoh. Jadi apakah langkah selanjutnya untuk Gotoh? Apakah buyback saham ini akan menjadi katalis positif yang akan membawa perubahan nyata, atau hanya sekedar merupakan upaya jangka pendek saja? Belakangan bahkan founder Tokopedia William Tanuwijaya mengumumkan kembali memborong 50 miliar rupiah saham Gotoh. Hal ini menjadi aksi untuk membangun kepercayaan investor, atau ada pesanan khusus, atau untuk profit strategi jangka pendek biasa sebagai orang yang trading saham, mengingat harga saham yang sudah murah. Ayo komen, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru konten Kupas FS yang akan datang. Saya Farid Subhan, salam miracle.